Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa pada hari ini? Senang sekali sekarang saya Imam Budi Santoso hadir kembali dalam program Bangga Kudus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dari bincang-bincang bersama orang-orang Linue. Apa itu orang-orang Linue? Orang-orang Linue ini adalah merupakan orang-orang yang memiliki kelebihan, dan kelebihan ini merupakan tidak semua orang ini mempunyai kelebihan yang semacam ini. Nah pemirsa, seperti apa? Berikut ini VT untuk Anda. Nah itu dia pemirsa terkait dari VT yang saya tampilkan, dan kita akan bahas satu persatu dari orang-orang Linue yang ada pada kesempatan kali ini. Yang pertama ini adalah Ki Joko Sableng yang merupakan pakar ilmu kebatinan Nusantara yang memiliki gelar Master Paranormal. Nah beliau ini juga memiliki macam-macam benda-benda yang bertuah, baik itu dari alam gaib maupun pengisian dari alam murni. Nah benda-benda seperti apa? Langsung saja kita panggil. Ini dia Ki Joko Sableng. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, silakan. Ya, baik. Ya, sebelum saya mengulik lebih jauh ini terkait dari ilmu keparanormalan dan juga benda-benda yang Anda miliki, Ki Joko. Ya. Nama dari Ki Joko Sableng, ini nama asli dari lahir ataukah seperti apa? Bisa diceritakan? Bukan. Nama Ki Joko Sableng itu sebenarnya adalah sebutan ya. Karena memang konsep kawula itu dari kecil itu memang terlihat aneh. Keanehannya itu sering muncul cara tiba-tiba, dalam artian begini. Kawula itu hidupnya selalu gembira, happy, nggak pernah susah. Karena saya berprinsip seperti ini Mas. Untuk apa kita hidup susah? Semua ditanggung Gusti Allah. Semua adalah kehendaknya. Kita tinggal menjalankan apa yang kita susahkan seperti itu. Contohnya adalah rezeki, ya, karena kehidupan kita semua sudah ditanggung. Kita harus happy. Happy ya, oke. Nggak ada kesedihan sama sekali. Oke, benar. Nah, Ki Joko Sableng ini mulai menekuni ilmu keparanormalan ini sejak kapan ini, Ki? Nah, untuk ilmu itu ya, memang sebenarnya saya tidak pernah mengakui dalam artian itu belajar. Karena itu merupakan apa yang diberikan kuasa Gusti Allah dari sejak lahir. Nah, sejak umur berapa? Sekitar 9 tahun, kawula itu sudah merasakan hal-hal yang memang notabene adalah gaib. Nah, karena di dalam rukun iman sendiri kita harus mengimani tentang yang namanya gaib, kan gitu. Semua adalah kegaiban itu milik Gusti Allah. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya kecil, saya dimanapun berada itu bisa merasakan, oh di sini ada ini, ada makhluk seperti ini. Oh ini notabene ini auranya positif. Oh ini negatif seperti itu. Nah kira-kira itu usia dari 9 tahun ya tadi ya. Kira-kira ini sebelumnya apakah memiliki mungkin ayah ataupun kakek yang memiliki ilmu seperti ini? Nah memang dari keturunan, dari mbah-mbah dahulu memang adalah orang yang hebat notabene. Hebatnya dalam artian itu kita sebagai orang Jawa ya. Orang Jawa itu memiliki tirakat yang kuat. Puasanya ya. Untuk kebatinannya. Sehingga secara tidak langsung pasti akan turun ke generasi-generasinya. Lah, di antara banyak cucunya, beberapa generasi itu tidak ada satupun yang memiliki Linue. Nah, ada Mas. Sepupu saya itu katakanlah dia mendapatkan suatu barang dari eyang itu tidak mampu, tidak kuat.
akhirnya sakit-sakitan. Nah, kebetulan ya, alhamdulillah kaula itu sebelum beliau meninggal itu sudah berpesan kepada kaula. Nah, dan itu secara tiba-tiba ya sejak kecil itu sering terasa gitu loh. Nah, misal katakanlah ada orang minta tolong, saya tidak tahu cara untuk mengobatinya. Nah, beliau itu membimbing lewat mimpi. Nah, ini kamu harus lakukan ini seperti ini. Nah, ketika saya lakukan itu benar-benar nyata dan itu berhasil. Berhasil ya. Nah, kira-kira tadi kan di video tadi kan jenengan itu punya macam-macam benda yang goib maupun yang pengisian dalam. Nah, kira-kira benda-benda apa saja itu? Nah, baik, itu banyak sekali. Memang ada yang berbentuk batu mustika, ada yang berbentuk jimatan, terus benda-benda seperti ini kayu bertuah, seperti itu banyak sekali. Ini saya membawakan sedikit contoh. Ya. Nah, nanti akan saya ulas atau saya buka di sini. Oke, nah terkait dari benda-benda mungkin batu mustika ataupun semacamnya, nah itu kita kira-kira kan kadang orang awam seperti saya kan, itu ada kodamnya. Nah kira-kira kodam sendiri itu yang dimaksud itu seperti apa definisinya? Nah begini, kodam sendiri adalah sama saja ketika Anda itu memiliki pembantu. Ketika Anda menginginkan, katakan hari ini saya ingin masak atau makan ayam goreng. Nah, pembantu Anda mendengar, kira-kira diwujudkan? Diwujudkan. Nah, seperti itulah bentuk kodam. Kodam itu bukan bentuk fisik seperti manusia sebetulnya, bukan. Tapi mereka adalah golongan bungsu halus. Nah, bisa jadi mereka adalah jin, malaikat. Karena di dunia ini banyak sekali yang tidak kita lihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya atau kenyataannya. Gitu. Berarti kodam itu sejenis jin, tapi tidak arwah atau seperti apa? Bukan, berbeda antara jin, arwah. Kodam itu berbeda. Oh, berbeda. Katakanlah dia dari golongan jin seandainya, dari golongan jin. Dia kalau tidak memiliki kekuatan yang besar, tidak bisa membantu dalam artian bersinergi dengan manusia itu kategori bukan kodam. Ada juga yang memang kodam itu dari golongan malaikat. Kalau kita baca ayat-ayat suci Al-Quran tertentu, ayat-ayat tertentu ya itu kan mengandung kekuatan yang luar biasa. Nah, orang bisa menyebutnya dalam artian itu mengandung kodam atau mengandung energi. Itu semua sama saja beda istilah tergantung siapa yang mengungkapkan seperti itu. Gitu. Berarti kodam ini dapat diambil manfaatnya ya? Iya, benar sekali. Nah, ibaratnya seperti tadi, kita punya pembantu ya, kita pengen apa itu bisa dia mendengar, oh iya ini dia membantu. Contohnya begini dalam hal perdagangan ya. Nah, kodam ini akan membisik. Anda sering ke tempat katakanlah toko atau warung, Anda keinginannya saya cuma beli sabun kalau seperti itu. Tapi ketika sudah masuk itu kok beli ini. Nah, ketika Anda sudah keluar atau pulang baru sadar, padahal tujuan saya cuma beli sabun kan gitu. Ya. Kok malah beli ini kan gitu baru mikir kan. Nah, itu dalam diri Anda waktu di sana pasti ada bisikan, kayaknya bagus kok. Kayaknya bagus kok. Gitu loh. Nah, itu kodam dari toko itu ya membisiki jenengan untuk beli ini beli itu. Oke, nah kira-kira tadi jenengan mendalami terkait dari paranormal itu kan umur 9 tahun. Kira-kira jenengan sudah mengenal bentuk-bentuk kodam ini sejak kapan ya? Nah, sejak kecil sudah mengenali itu tadi. Saya katakan, oh ini positif, oh ini negatif gitu. Karena yang namanya negatif pasti notabene akan kembali ke konsep hitam. Kalau yang konsep putih, kodam putih itu tidak akan mengganggu, bahkan dia malah lebih cenderung membantu seperti itu. Baik, kita masuk ke informasi selanjutnya ya Ki ya. Nah, kira-kira ini kan di internet ini kan juga mungkin kita sering mendengar bahwa terkait dari uang goib. Nah, kira-kira uang goib sendiri ini menurut Ki Joko Sableng ini seperti apa ya? Nah, uang goib banyak orang sekali yang kepencot istilahnya ya. Begini, saya ceritakan dulu. Uang goib itu apakah ada? Saya katakan ada, tetapi ya wujudnya goib itu tadi. Otomatis dibilang ada ya ada, dibilang enggak ada ya enggak ada. Kenapa seperti itu? Katakanlah ini ya Mas, saya narik atau ngambil. Nah, saya itu bersekongkol dengan golongan jin. Dia pinjam uang. Nah, dulu Masnya kan dari desa. Ya, pasti sering mendengar lah katakanlah orang itu ada yang namanya kayak pesugihan ataupun sate gagak. Nah, benar mereka dapat uang Mas, real di depan uang. Tapi keesokan harinya dia berubah menjadi daun kan gitu. Kalau enggak otomatis jadi kertas. Kalau enggak uang wujud tapi kontrak.
Kontrak Seperti itu. apa? Katakanlah dia itu sakit-sakitan, orang terdekatnya dulu meninggal, setelah itu dia kena sendiri. Nah, supaya untuk menghindari hal-hal seperti itu gimana Ki? Untuk menghindari itu, Anda semua kan sebagai manusia, hewan saja, saya katakan hewan saja bekerja kok Mas. Kadang orang yang pengen uang gaib, uang balik itu pasti orang yang notabene pemalas. Dia yang berpikir, wah bagaimana mendapat uang dengan cepat. Nah sedangkan dia nggak mau kerja. Logikanya hewan saja bekerja. Ayam berkokok pagi, ya dia pergi, ya nurut dalan kan gitu loh. Akhirnya dia Dapat makan apa makan yang ada kan gitu loh. Akhirnya bekerja lah. Anda bekerja ketika Anda bekerja, ya yang namanya usaha dohir dan batinan kan gitu. Iya. Secara dohir Anda bekerja, tapi secara batiniah Anda menggunakan itu tadi sebuah katakanlah seperti mustika, saya bilang seperti itu. Nah, kalau Anda menggunakan mustika, otomatis kan dia nanti ya kodamnya akan membisiki, oh ini loh beli di tempatnya si A si B, misalnya seperti ini, Anda rawat ya. Setelah itu kan otomatis kodamnya akan membisiki. Anda berjualan katakanlah seperti itu. Oh, beli di tempatnya si A si B, barangnya bagus seperti ini. Nah, otomatis kan kekayaan akan semakin meningkat kan gitu. Nah, itu lebih baik daripada Anda menghayal atau menginginkan hal-hal seperti itu tadi ya, uang gaib, uang balik seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan di dunia maya mungkin masih ada ya orang yang memasang seperti itu, mungkin uang gaib. Tapi kalau kira-kira ini, Ya. mungkin kalau zaman dahulu mungkin banyak di desa-desa terkait dari tuyul, babi ngepet. Nah, kira-kira di zaman yang era serba canggih seperti ini masih ada di desa ini yang seperti masih ya? Masih ada. Nah, mereka itu sistem kontrakan dalam artian datang ke tempat-tempat yang memang notabene hitam, lalu mereka kontrak dengan golongan mereka, golongan jin ya. Jin ini kan bisa macam-macam tahu wujudnya, bisa belum menjadi ini, bisa jadi ini, menjadi ini, bahkan tuyul itu sama saja dengan jin yang memang merubah dirinya seperti anak kecil kan. Iya. Terus ada lagi babi ngepet itu sama saja gitu. Lah, masih efektif, masih. Cuman ya balik lagi ke individunya. Ketika dia sudah berkontrak seperti itu, kasihan dirinya sendiri. Kenapa? Di dunianya nanti secara tidak langsung dia akan menjadi miskin. Bahkan anak cucunya sampai 7 turunan. Setelah itu yang terjadi nanti ketika dia meninggal, maka dia akan gantung di sana. Gitu ya. Jadi budaknya mereka. Jadi budaknya ya. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti itu kan mungkin hitam gitu. Kira-kira kalau misalkan itu juga tidak membawa manfaat sama sekali. Pasti. Nah, kalau misalkan kodam itu juga sendiri, kira-kira apakah halnya sama seperti itu, Ki? Nah, kodam itu ada yang putih dan ada yang hitam. Maka dari itu kita harus lebih memilih yang mana, yang putih. Nah, cara untuk menentukan apakah ini kodam hitam atau putih, kita lihat dari energinya. Energinya dapat kita rasakan. Kalau kita pegang seperti ini, terasa panas, di telapak tangan kita terasa panas, berarti itu notabene hitam. Tapi kalau yang putih, ketika Anda taruh seperti ini, itu terasa agak dingin. Gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan orang zaman dahulu yang memiliki kodam kan kadang juga memiliki misalkan keris ataupun senjata tradisional lah seperti itu. Yang biasanya kalau mungkin di Suro, ya, bulan Suro kita kan orang Jawa ya, tahu biasanya harus dibersihkan atau dimandikan. Nah, kira-kira benar tidak itu supaya benda itu tidak hilang kodamnya? Nah, benar, itu masuk kategori perawatan. Sebenarnya untuk perawatan sendiri tidak harus bulan Suro. Gitu. Setiap saat. Setiap Nah, saat. bahkan saya minta kalau malam Jumat contohnya. Iya. Nah, malam Jumat itu kalau bisa sesempat mungkin ya, kalau kita bisa sempat itu cukup diolesi minyak. Contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah jimatan ya. Jimatan kelewat di mana ini barang warisan leluhur kan seperti itu. Nah, maka dari itu sebagai orang yang memiliki agama, dia akan berdoa kepada Gusti Allah karena semua kekuatan itu sumbernya dari sana, bukan dari benda-benda seperti ini. Nah, setelah itu Anda kasih minyak ya. Lalu Anda rapalkan doa atau mantra ataupun wirid. Nah, yang paling utama adalah meminta kepada Gusti Allah bahwa semua kekuatan itu sumbernya dari Gusti Allah, bukan dari benda. Kalau kita sebagai muslim, la haula wala quwata illa billah, kan gitu. Orang anu kekuatan kekuatan Gusti Allah. Nah, maka dari itu ini nanti dalam bentuk perawatan fisiknya juga ya. Kan karena sudah kita olesi minyak, fisiknya otomatis menjadi lebih awet. Logam ini tidak
terkikis. Ah, Nah, benar. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Ki Joko Sableng, kira-kira saran dari Ki Joko kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dari yang sering menggunakan hal-hal instan seperti uang gaib tadi, kira-kira apa sarannya? begini, saran untuk semuanya ya. Ketika Anda ditawari dengan konsep uang gaib, uang balik, silahkan buang jauh-jauh pikiran Anda tentang mendapatkan uang gaib dan uang balik ini. Karena apa? Yang pertama, ketika Anda deal, saya memaharkan, Anda dimintai katakanlah minyak dulu 5 juta. Nah, uangnya keluar, tidak, minta lagi. Oh, ini uangnya nggak bisa keluar karena minyaknya kurang. Minta lagi 10 juta untuk apa? Beli sapinya. Nah, padahal 10 juta dapat kecil kan gitu, anakan sapi, pedet kan gitu. Kalau sudah, oh ini kurang uangnya berapa? 25 juta lagi dikirim. Apa yang terjadi? Uang Anda akan habis. Apakah uang Anda akan muncul? Enggak. Seandainya muncul, itu nanti akan dikirim kepada Anda satu kardus gitu. Cuman dikasih 5 juta atau 10 juta, ini loh uang Anda sudah keluar. Tapi dibuka setelah 1 minggu. Ketika dibuka apa? Nilainya enggak seberapa. Katakan Anda habis, pernah itu yang teman saya itu punya saudara, dia kena 700 juta. Dapatnya berapa? 15 juta. Nilai kerugiannya berapa? Banyak sekali. Banyak sekali. Maka dari itu kita berpikir normal saja ya. Anda sebagai manusia harus berusaha bekerja. Nah, dari pekerjaan Anda bisa menggunakan sarana yang memang untuk tujuannya untuk menambah kekayaan kita. Contohnya ya, dengan yang konsep putih itu tadi. Benar. Terima kasih Ki Joko Sableng sudah hadir di studio kami, sudah memberikan masukan-masukan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dari bagaimana ilmu paranormal yang baik. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen selanjutnya. Kami akan membahas tentang orang-orang Linio lagi. Tetaplah dalam program Bangga Kudus.